Orang muslim yang kena musibah di sana, ya jadi musibah ya Bung Alfian. Iya. Kalau orang kafir di sana itu azab lah ya. Iya, betul. Ini mudah-mudahan. Apakah kemudian peristiwa kebakaran yang terjadi di Los Angeles ini kita jadikan sebagai justifikasi untuk kemudian kita mengatakan itulah azab Allah? Ya. Pertama ada dilema di situ. Ya. Dilemanya adalah kita sudah menghakimi. Kita sudah menghakimi. Kalaupun itu adalah azab dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka bukan kita bertepuk tangan. Bahkan sebenarnya yang paling saya tidak strike ya, tidak bisa terima itu adalah ketika dianggap bahwa Amerika ini sudah musuh dan kita harus jadikan sebagai musuh kolektif ya oleh seluruh umat Islam. Baru kali ini Bung Alfian ada musibah, hampir seluruh dunia mensyukuri. Ini kan unik juga. Jika semua ini dibumbui dengan dalil-dalil teks keagamaan yang terkadang dipaksakan. Sehingga apa yang terjadi? Akhirnya agama ini kan dipandang sebagai agama yang revenge, agama pendendam, agama pemarah, agama yang bertendensi ingin menghancurkan orang. Dan ini sesungguhnya bertolak belakang dengan etika Islam yang sesungguhnya. Pikiran kita, termasuk ustadz-ustadz yang ada di Indonesia itu, jangan terlalu simplistik dalam berpikir. Saya kira masanya untuk kita menganalisa lebih luas, lebih dalam lagi, dengan membuka wawasan agar makna-makna filosofis dari sebuah peristiwa itu bisa kita pahami gitu. Tidak literal, tidak harfiah sifatnya. Jadi maksud saya adalah terkadang kita dalam merespon ini tanpa kita pikirkan justru menimbulkan damage ya, kerusakan kepada persepsi tentang agama kita, persepsi tentang umat kita, persepsi tentang diri kita sendiri sebagai umat Islam. Berdoa dengan tulus kepada Allah, berdoa dengan sangat-sangat mendalam, meminta kepada Allah untuk dihancurkan negara-negara yang seperti ini. Ini adalah kata yang sangat-sangat tidak bijak. Jangan sampai kita hypocritical, ya. Sebab kalau kita mengatakan Amerika itu adalah musuh, lalu kemudian Indonesia membangun hubungan dengan Amerika, berarti Indonesia membangun hubungan dengan musuh. Berarti yang mengatakan Amerika musuh hidup dalam negara yang mengkhianati negaranya sendiri karena bekerjasama dengan musuh, kan begitu. Bahwa exposure Amerika ini kan berhasil seolah-olah menyihir dunia, termasuk dunia Islam dan apalagi Indonesia. Bahwa seolah-olah sebuah peristiwa di Amerika yang terjadi itu harus semua orang menjadi peduli gitu. Bahkan yang korban kan hanya sekitar 14 orang yang meninggal dunia. Saya nggak mengatakan hanya ya, tapi ya realitanya demikian. Tapi coba lihat misalnya kebakaran yang terjadi di Bangladesh beberapa waktu yang lalu, bahkan ratusan orang yang meninggal dunia, tidak terlalu seheboh kok di Indonesia itu. Padahal Bangladesh adalah negara Muslim, sesama Muslim, tapi tidak terlalu dihebohkan. Kenapa justru Amerika dihebohkan? Itu menunjukkan bahwa kita ini terlalu inferior kepada sebuah negara yang bernama Amerika itu. Itu yang sebenarnya saya ingin ingatkan. Jadi jangan kita kemudian terbawa arus. Kita ini tersihir dengan kebesaran Amerika, kehebatan Amerika, sehingga satu apartemen yang kebakaran di kota New York kemarin di Bronx, satu apartemen, dan kebetulan itu apartemen yang tua. Itu menjadi isu internasional termasuk di Indonesia. Berapa banyak WhatsApp yang masuk ke saya menanyakan bagaimana keadaannya, baik-baik saja karena ada kebakaran di kota New York kebakaran. Jadi penyebutan kota New York kebakaran itu kan sesuatu yang seolah-olah seluruh kota New York kebakaran gitu. Padahal itu satu rumah yang terbakar. Ya, satu apartemen di Bronx itu. Tapi apakah ketika ada kebakaran di Menteng, ada di salah satu rumah di Jakarta misalnya, kemudian orang New York menjadi peduli? Kan tidak juga. Nah ini kan sesuatu yang perlu kita koreksi. Kenapa kalau ada peristiwa yang terjadi di Amerika, semua kita menengok seolah-olah wah betul gitu, hebat betul gitu, besar betul gitu. Itu menunjukkan bahwa ada rasa minder yang terjadi sebenarnya, yang saya sebutkan inferior complex itu yang terjadi. Nah, jadi belum lagi fakta bahwa video-video yang berseliweran kemana-mana itu banyak yang ditambah-tambah, dibumbuin, memakai artificial intelligence dengan komentar-komentar yang berlebihan, gambar-gambar yang lebih-lebihkan. Ada kebakaran yang terjadi pada waktu yang lalu, kemudian ditambah lagi ke situ misalnya. Dan kemudian ada memakai artificial intelligence, memakai gambar-gambar dari atas gitu, seolah-olah betul-betul asap api dari atas gitu, dan lain sebagainya. Nah, yang lebih parah lagi adalah ketika semua ini dibumbui dengan dalil-dalil teks keagamaan yang terkadang dipaksakan. Sehingga apa yang terjadi? Akhirnya agama ini kan dipandang sebagai agama yang revenge, agama pendendam, agama pemarah, agama yang bertendensi ingin menghancurkan orang. Dan ini sesungguhnya bertolak belakang dengan etika Islam yang sesungguhnya. Kita ambil saja satu contoh bagaimana Rasulullah SAW ketika keluar ke tanah Taif untuk mengajak mereka beragama, untuk mengajak mereka beriman kepada Allah.
Rasulullah dilempari kan sampai berdarah dan malaikat datang di sore hari menyampaikan kepada beliau kalau Muhammad SAW berkehendak kita hancurkan mereka, kita balik gunung Taif itu. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Saya ini diutus bukan untuk menghancurkan orang, bukan untuk mengazab orang, bukan untuk membinasakan orang, tapi saya diutus sebagai rahmah, sebagai hadiah, untuk menjadi petunjuk kepada mereka. Jadi itu adalah etika Islam. Nah, sekarang bagaimana kalau hubungannya dengan Gaza misalnya? Kita tetap mengkritisi Amerika, tapi apakah kemudian peristiwa kebakaran yang terjadi di Los Angeles ini kita jadikan sebagai justifikasi untuk kemudian kita mengatakan itulah azab Allah. Ya. Pertama ada dilema di situ. Ya. Dilemanya adalah kita sudah menghakimi. Kita sudah menghakimi. Kalaupun itu adalah azab dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka bukan kita bertepuk tangan, sadarkan. Bahkan sebenarnya yang paling saya tidak tidak bisa terima itu adalah ketika dianggap bahwa Amerika ini sudah musuh dan kita harus jadikan sebagai musuh kolektif ya oleh seluruh umat Islam. Saya kira kata musuh ini perlu kita koreksi ya. Karena ketika kita berbicara tentang Amerika, kita berbicara tentang sebuah institusi yang minimal ada dua hal yang harus kita pisahkan. Yang pertama adalah rakyat, people, ya, bangsa, dan yang kedua adalah G atau government ya. Sebagai government kita harus kritisi dan kita anggap bahwa ada kejahatan, keburukan yang terjadi. Tapi sebagai bangsa terlalu banyak hal-hal positif yang perlu kita apresiasi. Satu di antaranya adalah kebebasan beragama yang kami rasakan. Kami dijamin oleh konstitusi untuk menjalankan agama, bukan sekedar menjalankan agama, tapi justru mendakwahkan agama. Ya. Maksud saya adalah jangan kita terlalu simplistik lah di dalam melihat sebuah permasalahan, karena permasalahan yang kita hadapi dalam dunia ini terlalu komplikasi. Jadi pemikiran kita, termasuk ustadz-ustadz ini, ustadz-ustadz yang ada di Indonesia itu, jangan terlalu simplistik dalam berpikir. Saya kira masanya untuk kita menganalisa lebih luas, lebih dalam lagi, dengan membuka wawasan agar makna-makna filosofis dari sebuah peristiwa itu bisa kita pahami gitu. Tidak literal, tidak harfiah sifatnya. Jadi maksud saya adalah terkadang kita dalam merespon ini, tanpa kita pikirkan justru menimbulkan damage ya, kerusakan kepada persepsi tentang agama kita, persepsi tentang umat kita, persepsi tentang diri kita sendiri sebagai umat Islam. Karena dan semua itu terkadang dibaluti dengan justifikasi, pembenaran, bahkan mungkin saja niat yang baik. Misalnya niat membela Palestina. Tapi justru apa yang kita lakukan itu terbalik. Karena dengan itu mengatakan bahwa ternyata memang bangsa Palestina membenci kita, ya, adalah musuh yang harus kita lawan. Dan orang Islam semua yang ada di Amerika ini adalah musuh yang harus kita habisin, harus kita lawan. Nah ini yang menjadi masalah. Sehingga memang betul-betul apa yang disebut dengan wisdom atau hikmah di dalam bereaksi kepada sebuah peristiwa yang terjadi ini sangat penting sekali. Jadi kata Amerika ini adalah musuh yang harus kita lawan dan sebagainya, ini adalah kata yang sangat-sangat tidak bijak. Ya, saya tidak membela Amerika dalam arti kebijakan yang buruk itu, kebijakan yang jahat itu. Saya akan kritisi dan kita akan lawan dengan cara-cara yang konstitusional di Amerika. Ya, dengan cara-cara yang konstitusional. Apakah itu dengan demo, dengan tulisan, dengan pendapat, dengan ceramah, semua itu kita lakukan. Dengan pendekatan-pendekatan kepada tokoh-tokoh agama yang lain, pendekatan kepada pemerintah-pemerintah yang masih punya hati dan punya nurani, dan ini terus kita melangkah gitu. Ini yang kita maksud dengan melawan. Tapi kalau kita generalisir bahwa karena kebijakan Biden misalnya yang membantu Benjamin Netanyahu, membantu Israel selama ini, lalu kemudian Amerika sebagai negara dan bangsa harus kita jadikan sebagai musuh, maka jangan sampai kita hypocritical, ya. Sebab kalau kita mengatakan Amerika itu adalah musuh, lalu kemudian Indonesia membangun hubungan dengan Amerika, berarti Indonesia membangun hubungan dengan musuh. Berarti yang mengatakan Amerika musuh hidup dalam negara yang mengkhianati negaranya sendiri karena bekerja sama dengan musuh. Kan begitu ceritanya kan? Logikanya begitu. Jadi saya kira kita harus hati-hati lah. Kita harus bijak di dalam menyimpulkan tentang sebuah permasalahan agar kita justru tidak terjatuh ke dalam lubang yang justru melukai kita sendiri. Jadi jangan kemudian kita anggap bahwa sudah it is the end of the world, sudah kiamat lah. Nggak ada harapan lagi kira-kira begitu. Siapa kita yang kemudian menghakimi orang? Saya kemudian aneh ya, karena begini, ini apa istilahnya itu agak geli juga saya melihat, karena ada sebagian orang Islam
dan sebagian orang-orang Kristiani yang evangelikal yang agak keras itu hampir sepakat. Jadi masyarakat evangelikal yang ekstrim Kristen itu sepakat juga bahwa apa yang terjadi di LA ini adalah karena dosa-dosa dan mereka diazab. Nah, ini sepakat dengan sebagian orang Islam juga ini saya melihat. Nah, ini kan seolah-olah, jadi saya melihat ada ahlu taflith, ahlu trinitas, orang-orang yang menganut trinitas dan orang-orang yang menganut tauhid ini kok hampir sepakat itu. Jadi seolah-olah mereka ini kebakar karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Saya melihat bahwa tendensi seperti ini kurang bijak, sama seperti dulu. Saya masih ingat waktu tahun 2004, akhir tahun 2004 ketika terjadi tsunami di Aceh itu, beberapa media sosial bahkan artikel-artikel yang ditulis itu justru mengatakan terjadinya tsunami ini karena di Aceh itu sudah mulai kemungkaran-kemungkaran merebak, merajalela gitu. Banyak yang sudah mulai ada minum-minum, kemudian turis-turis yang tidak bertanggung jawab sudah mulai datang, ya, kejahatan-kejahatan sudah mulai tumbuh di Aceh gitu ketika itu. Nah, soal itu Aceh pantas untuk dihukum. Nah, ini hal-hal seperti ini kan bagi saya sangat-sangat kurang bijak gitu. Kalaupun itu adalah azab Allah, serahkan kepada Allah. Tapi jangan kita menghakimi. Karena kita tidak tahu apakah sebuah peristiwa yang terjadi seperti di LA sekarang ini, kebakaran itu, apakah itu azab atau itu adalah peringatan. Beda loh. Ada orang yang masih diperingatkan. Ya, jangan sampai itu adalah peringatan agar mereka sadar kembali. Ya. Jadi saya kira memang kita tidak berada pada posisi yang punya hak untuk menghakimi orang. Biarkanlah kalau hal itu berkaitan dengan teologis, dengan keimanan, dengan hal yang gaib, biarkanlah Allah yang menentukan. Ya, jadi ini semua hak privilege Allah ya guys. Ya, jadi ibaratnya apa ini sebabnya itu kan Allah aja yang tahu. Jangan sampai ya. Tadi Ustaz bilang jangan sampai judgment-nya justru datang dari lidah kita gitu. Nah, tapi saya sedikit mau tambahin nih mengenai beberapa angle pendapat Ustaz. Tadi mengatakan ini, ya kalau kita ngomongin konspirasi tadi, ini karena akan dibangunnya smart city, kata, yang kemudian dibutuhkan lahannya perlu dikosongkan, gitu. Kemudian lebih mudah membangun tanah kosong dibanding tanah yang sudah ada penghuninya, gitu. Di sisi lain katanya ada asuransi yang sudah ditutup 3 bulan sebelumnya dan kemudian air untuk mematikan itu mati semua kerannya di sana. Apalagi diperkuat dengan video-video dan satu lagi apa ya saya dengar kemarin bahwa cara pembakarannya menggunakan teknologi DEW gitu. Jadi banyak tuh saya dengar. Bagaimana menurut antum di sana dengarannya seperti apa? Apa faktanya? Ya, saya kira konspirasi teori atau teori konspirasi seperti itu kan seringkali terjadi pada setiap ada peristiwa-peristiwa yang terjadi ya. Silahkan saja, itu hak manusia untuk melakukan itu. Tapi ketika sudah menyampaikan sebuah teori, buktikan, ya, buktikan. Seperti misalnya ketika terjadi 9/11 di kota New York. Kan salah satu konspirasi itu mengatakan bahwa siapa lagi kalau bukan Yahudi karena banyak yang tidak masuk pada hari itu. Itu hak. Silakan dibuktikan ya, bahwa apa argumentasinya gitu. Nah, ada juga mengatakan bahwa runtuhnya gedung itu tidak mungkin kalau hanya ditabrak oleh pesawat. Ya, sekarang ini kan sudah banyak mulai dibuktikan itu. Tapi maksud saya adalah semua teori yang kemudian disampaikan itu harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawabannya itu adalah disampaikan dengan argumen ya dan yang ilmiah yang bisa diterima. Jangan sampai kemudian melemparkan sebuah teori yang kemudian justru semakin meresahkan, menjadi fitnah. Yes. Dan kita umat Islam ini salah satu kelemahan yang paling dahsyat adalah kita mudah dipecah. Bukan hanya dipecah dalam arti persatuan, tapi juga pecah konsentrasi. Kita tidak punya konsentrasi dalam melakukan sesuatu. Nah, itu bisa kita lihat ketika umat Islam melakukan sesuatu, itu tidak fokus. Sehingga tidak result oriented. Kalau saya ingin memberikan contoh, ya umat Islam Indonesia kalau masuk pemilihan itu, yaitu tiba masa, tiba akal gitu. Dan tidak fokus. Jadi fokusnya ada yang ke sana, ada yang ke sini. Tidak ada tujuan fokus tertentu yang sehingga resultnya itu jelas, tujuannya itu jelas gitu.
Nah, padahal dalam agama kita ini kan fokus sangat penting sekali. Salah satu makna terpenting daripada kiblat itu adalah agar kita fokus di dalam hidup, di dalam melakukan sesuatu, di dalam merancang, dalam memprogramkan, dalam memplanning. Nah, teori-teori yang terbuat sana sini itu adalah memecah fokus kita agar kita tidak punya fokus, sehingga kita tidak bisa berkonsentrasi, tidak bisa memberikan kontribusi, tidak bisa memberikan penyelesaian dari permasalahan yang ada, karena kita cuma terbawa dengan berbagai macam teori. Akhirnya yang terbangun adalah emosi, sentimen yang terkadang tidak berdasar kepada logika yang benar, dan itu yang kemudian melahirkan statement-statement yang terkadang tidak masuk akal, atau ikut terbawa arus yang jelas-jelas sebenarnya merugikan, bahkan seolah-olah agama ini kemudian menjadi sesuatu yang bisa anak muda khususnya memalukan misalnya kan, ya, dengan teori-teori yang terkadang tidak masuk akal. Ini semua karena kita terbawa oleh berbagai macam tadi itu, teori yang dimunculkan tadi itu, agar kita kehilangan fokus. Ya. Maka agama kita inilah agama yang mengajarkan kita untuk selalu fokus. Ya. Kata khusyuk misalnya dalam sholat itu kan artinya itu kita diajar fokus semuanya. Ya. Ketika belajar fokus, ketika bisnis fokus, ketika dalam bidang apapun fokus. Itu kan implikasinya ke sana gitu. Jadi bukan sekedar fokus dalam arti kita fokus kepada Allah pada salat, benar itu benar. Tapi implikasinya pada kehidupan kita bagaimana gitu, fokus itu. Ketika kita menghadap Ka'bah itu atau kiblat, kita fokus ke sana. Nah, itu kan ritualnya di situ. Tapi implikasi sosialnya di mana? Ketika terjun dalam bidang politik, fokusnya di mana gitu? Akan kemana? Gitu? Arahnya kemana gitu? Bisnis, arahnya kemana gitu? Nah, ketika kejadian seperti ini lalu muncul teori yang bermacam-macam itu, kita umat Islam terkadang nggak bisa menahan diri. Sehingga kita nggak ada fokus. Karena tidak ada fokus, kita nggak bisa ikut menyelesaikan permasalahan. Jadi kita menjadi beban. Dan ternyata banyak juga orang-orang muslim yang justru menambah beban-beban yang terjadi. Gitu. Kebencian, ketidaksenangan, keresahan, bahkan fitnah yang terjadi di sana-sini. Kita ikut juga memberikan kontribusi itu. Jadi saya selalu mengatakan begini, kita ini bisa marah kepada Amerika, itu hak kita marah. Kita ini bisa marah kepada siapapun yang mendukung Israel, itu hak kita marah. Tapi sekali lagi, itu tidak akan menyelesaikan permasalahan. Yang akan menyelesaikan permasalahan Palestina dan Gaza saudara kita itu adalah kita, umat Islam. Itu yang harus kita rubah itu. Jadi mindset yang selalu bergantung kepada Amerika, jangan. Ya, itu tanggung jawab kami untuk merubah Amerika. Tapi tanggung jawab teman-teman di dunia Islam adalah memperbaiki diri. Salah satu di antaranya adalah membangun persatuan dan kebersamaan. Selama umat Islam belum bersatu, jangan pernah berharap bahwa permasalahan kita akan bisa diselesaikan. Ya, kami di Amerika akan berusaha untuk memperbaiki Amerika dari dalam. Ya, kebijakan luar negeri Amerika itu banyak ditentukan oleh suasana dalam negeri dan jangan. Ya. Tapi saudara-saudara kita di dunia Islam, negara-negara Islam khususnya yang ada di sekitar Palestina itu, mereka lah sebenarnya menjadi penyebab kenapa sampai saat ini Gaza dan Palestina belum juga bisa mendapatkan kemerdekaan. Ya, super sekali apa yang disampaikan oleh salah satu ustadz di dalam video ini. Luar biasa beliau ini sepertinya memiliki sikap yang rendah hati, bisa melihat kejadian di Amerika sebagai suatu pelajaran yang sangat berharga juga bagi Amerika, karena kita semua ini tidak akan pernah luput dari dosa atas segala pengelanggaran kita. Olehnya itu semua apa yang terjadi adalah hak dari Tuhan itu sendiri. Entah bagaimanapun sikap kita untuk menyikapi kejadian yang terjadi di Amerika saat ini, semoga warga Amerika juga bisa menyadari kesalahan mereka, karena kita sebagai manusia biasa, percayalah tidak akan luput dari kesalahan. Demikian saudara, kiranya video ini bermanfaat dan nantikan video dari kami selanjutnya.